Teman, kembali lagi dengan saya Mak Solihah dengan NIK 2060299. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Pasti pengertian dan macam-macam validitas dalam menilainya. Ya, pengertian validitas menurut para ahli. Menurut Azwar, menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukuran. Menurut Surya Brata, menyatakan bahwa validitas tes pada dasarnya menunjuk kepada derajat fungsi pengukurannya suatu tes atau derajat kecermatan ukurannya sesuai suatu tes. Menurut Sujana, menyatakan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Selanjutnya, menurut Zain et al. 2014 dibedakan menjadi 3 macam, yaitu validitas isi atau contents validity. Menurut Wahim Murni, menyatakan bahwa dalam praktik validitas isi ada beberapa tahap yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi validitas isi sebuah tes. Mengidentifikasi dan membuat sebuah daftar wilayah atau domain yang menjadi tujuan ukur. Selanjutnya, mengumpulkan ahli dalam domain yang dimaksud. Selanjutnya, mengembangkan metodologi pencocokan yang konsisten. Selanjutnya, melakukan analisa dalam prosedur Conscope. Menurut Zeng et dibedakan menjadi 3 macam. Selanjutnya ada yang kedua, validitas kriteria atau kriteria realitas validity. 2 tipe validitas kriteria yang biasanya digunakan, yakni yang pertama, validitas prediktif. Validitas prediktif merupakan hal yang mengacu pada sejauh mana efektivitas sebuah skor tes mampu memprediksi kinerja individu pada sebuah kriteria tertentu pada masa yang akan datang. Yang kedua, validitas konkuren. Kriteria validitas sebuah skor tes dapat dipandang sebagai sejauh mana sebuah skor tes hasil ukur konstruk tertentu memiliki korelasi dengan skor pada skor tes hasil ukur konstruk lain yang secara teoretik seharusnya berkorelasi. Yang ketiga ada validitas konstruk. Konstruk validity. Validitas konstruk dapat dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, validitas divergen dan konvergen. Validitas konstruk umumnya merupakan sebuah pengukuran yang dilakukan melalui serangkaian teknik-teknik tertentu. Namun hal itu dapat diringkas menjadi proses yang terdiri dari tahap-tahap berikut. Yang kedua, confirmatory factor analysis. Jadi, analisis faktor merupakan salah satu prosedur guna mendapatkan bukti empiris mengenai struktur data skor hasil pengukuran. Yang selanjutnya, confirmatory factor analysis. Persamaan regressi standar research yang dituangkan dalam bentuk matriks Y sama dengan Bx plus E, di mana Y vektor matriks skor variabel dependent, B matriks koefisien regresi standar research, X vektor matriks skor variabel independent, E vektor matriks skor error. Selanjutnya, apa itu pengertian macam-macam reliabilitas dalam penilaian? Menurut para ahli, menurut Nur menyatakan bahwa reliabilitas ukuran menyangkut beberapa jauh skor deviasi individu atau skor Z relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang ekivalen. Menurut Azwar, reliabilitas adalah salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Selanjutnya, reliabilitas
Berdasarkan cara-cara melakukan pengujian tingkat reliabilitas instrumen dibagi menjadi dua. Yang pertama, reliabilitas eksternal. Menguji reliabilitas eksternal. A. Metode bentuk paralel. B. Metode tes berulang. Selanjutnya, berdasarkan cara pengujian yang kedua, reliabilitas internal. Adalah dua metode analisis reliabilitas internal. Yang pertama ada instrumen skor diskrit dan yang kedua instrumen skor non diskrit. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Terima kasih.